Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Rafilia Putri dari kelas 12 IPA 6, nomor absen 1. Di sini saya akan melengkapi ujian praktek mata pelajaran biologi dengan materi difusi. Alat dan bahan yang dibutuhkan: 3 gelas bening, sendok makan, gula, tinta, teh celup, air es, air panas, dan HP sebagai stopwatch. Cara kerjanya adalah: pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya, beri label A, B, dan C pada setiap gelas bening. Selanjutnya, isi gelas A dengan air panas. Pada label gelas C, kita isi dengan air dingin atau air es. Gelas B kita isi dengan air panas juga. Masukkan 5 sendok gula pada gelas berlabel B. Celupkan teh celup pada masing-masing gelas yang berlabel A, B, dan C. Hitung menggunakan stopwatch setiap 1, 3, 5, 7, dan 9 menit pada perubahan setiap gelasnya. Lakukan hal yang sama pada tinta. Beginilah hasil pengamatan dari teh celup dan tinta. Pada gelas berlabel A, di menit pertama, di menit ke-1, warna mulai menguning di dasar gelas. Pada label B, warna mulai menguning di dasar gelas. Pada label C, warna masih tetap bening. Selanjutnya, pada menit ketiga, label A, warna dasar kecoklat-coklatan. Pada label B, warna dasar tetap menguning. Pada label C, warna dasar tetap bening. Pada menit kelima, pada gelas berlabel A, warna permukaan mulai terlihat menguning. Pada label B, warna dasar mulai kecoklatan. Pada label C, warna dasar mulai menguning agak pucat. Sedangkan di menit ke-7, label A, warna dasar dan permukaan sudah kecoklatan. Pada gelas berlabel B, warna permukaan mulai kecoklatan. Sedangkan pada label C, warna permukaan bening, namun ada warna kuning pucat. Selanjutnya pada menit ke-9, gelas berlabel A, seluruh warna air pada gelas berwarna coklat pekat. Pada gelas berlabel B, warna permukaan dan dasar pada gelas berwarna coklat, namun tidak terlihat pekat. Pada gelas berlabel C, warna dasar berwarna kuning kecoklat-coklatan, sedangkan warna permukaan sudah menguning. Pada tinta, gelas berlabel A memiliki warna yang pekat pada dasar dan warna yang tidak pekat pada permukaan. Pada label B memiliki warna yang pekat pada permukaan dan warna yang tidak pekat pada dasarnya. Sedangkan di warna gelas berlabel C terlihat hitam namun masih memiliki unsur bening dan tidak cepat merata. Selanjutnya saya akan masuk pada sesi pertanyaan yang akan saya jawab. Apa itu difusi? Difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya zat yang ada dalam pelarut. Zat ini pada nantinya akan melakukan perpindahan dari bagian konsentrasi tinggi ke bagian konsentrasi yang lebih rendah.
Selanjutnya, apa pengaruh air panas dan air dingin terhadap proses difusi? Gelas yang berisi air panas lebih cepat terjadi proses difusinya karena suhu air panas lebih tinggi dibandingkan air dingin. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh gula dalam percobaan ini? Pada gelas berlabel B yang diberi gula, proses difusinya terjadi tetapi tidak terlalu cepat seperti gelas berlabel A yang tidak diberi gula. Itu artinya gula memperlambat terjadinya proses difusi. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan mekanisme difusi yang terjadi pada percobaan ini. Zat teh celup melebur lebih cepat di air panas daripada air dingin, dan zat teh celup tidak cepat melebur pada larutan gula di air panas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana percobaan ini dapat membuktikan terjadinya osmosis? Celup dan tinta melebur cepat pada suhu air yang tinggi dan melebur lambat pada air yang dingin. Itu artinya difusi akan terjadi pada suhu yang panas daripada suhu yang dingin. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan perbedaan difusi dan osmosis. Difusi adalah proses bergeraknya molekul dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah secara spontan. Sedangkan osmosis adalah bergeraknya molekul pelarut atau air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Pertanyaan terakhir adalah, buatlah kesimpulan dari praktikum ini. Gerakan partikel air bergantung pada suhunya. Semakin tinggi suhunya, semakin cepat gerakan partikel air. Akibatnya, gerakan partikel air panas lebih cepat sehingga dapat lebih cepat masuk ke dalam teh dan melarutkan teh celup tersebut dalam air. Ketika pemanasan dilakukan, partikel pada suhu tinggi bergerak lebih cepat dibandingkan pada suhu yang rendah. Akibatnya, kontak antara zat terlarut dengan zat pelarut menjadi lebih efektif. Hal ini menyebabkan zat terlarut menjadi lebih mudah larut pada suhu yang lebih tinggi. Kebanyakan benda padat sulit larut bila suhu pelarutnya rendah. Sebaliknya, benda padat lebih mudah larut bila suhu pelarutnya yang tinggi. Sifat ini membantu kita ketika membuat minuman. Bila ingin membuat minuman dingin, kita harus melarutkan gula pasir terlebih dahulu ke dalam air yang panas. Baru kemudian ditambahkan dengan air dingin. Selain itu, teh dan beberapa minuman herbal seperti jamu-jamu tradisional memerlukan panas untuk mengeluarkan cita rasanya dari dalam. Jika kita membuat teh dengan menggunakan air dingin, selain lebih lama larut dalam air, cita rasa dan aroma dari teh tersebut tidak dapat keluar dari dalam teh secara sempurna. Selain itu, teh dan beberapa minuman herbal seperti jamu-jamu tradisional memerlukan panas untuk mengeluarkan cita rasanya. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.